kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah Bapa, di mana pada pagi hari ini kami tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan yang menyertai kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami di dalam satu hari ini. Terlebih dahulu Tuhan kami meluangkan waktu kami, mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita saat ini berada. Marilah kita sambut firman Tuhan di pagi hari ini Kamis 21 September 2023 yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di dalam bahasa Batak dikatakan, nama dok moliate dohami toktong tu debata sialahamu saluhutna. Ai hutaringoti hami dohamu di tangiang nami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada kebahagiaan tersendiri bagi Rasul Paulus ketika dia mendengarkan berita dari jemaat Tesalonika. Dia mendengarkan bahwa firman yang dia taburkan, yang dia sampaikan kepada jemaat Tesalonika akhirnya berbuah. Mereka bertumbuh di dalam iman dan menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Pada saat Paulus menyampaikan berita Injil keselamatan kepada jemaat Tesalonika, tidak lama kemudian Rasul Paulus meninggalkan jemaat itu dan melanjutkan pelayanannya ke tempat yang berbeda. Namun tetap Paulus tidak pernah melupakan jemaat Tesalonika. Dia selalu membawa jemaat Tesalonika di dalam doanya, meminta kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi mereka dan menumbuhkan iman percaya mereka. Mengingat kembali bahwasannya jemaat Tesalonika adalah jemaat yang selalu melakukan penyembahan berhala, yang memang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan tentang Yesus, dan mereka hanya melakukan penyembahan berhala kepada dewa-dewa pada saat itu. Namun ketika Rasul Paulus datang hadir menyampaikan berita Injil keselamatan kepada jemaat Tesalonika, mereka menyambut dengan penuh sukacita dan akhirnya mereka bertumbuh di dalam iman. Saudara yang terkasih, penting sekali ternyata kita membawa di dalam doa kita teman kita, saudara kita, keluarga kita, dan saling mendoakan. Paulus mendoakan jemaat Tesalonika agar bertumbuh di dalam iman dan mereka bertahan meskipun ada berbagai-bagai tantangan yang mereka hadapi. Karena banyak dari orang Yahudi yang membenci mereka. Karena memang jemaat Tesalonika mayoritas adalah non-Yahudi atau Yunani. Jadi mereka memiliki dan menghadapi banyak tantangan. Tapi mereka tidak lemah di dalam iman. Mereka tidak mundur. Malah mereka semakin kuat menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya saudara, jemaat Tesalonika juga membawakan Rasul Paulus di dalam doa mereka agar kuat dalam melanjutkan setiap pelayanan, kuat dalam pemberitaan, dan dia selalu disertai oleh Tuhan. Karena itu apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada teman, saudara, keluarga yang tidak menerima Kristus, yang tidak mau bersekutu dengan Kristus di Bait-Nya yang kudus, tidak mau membukakan hatinya untuk menerima firman Tuhan? Apakah kita harus menjudge mereka? Apakah kita harus menjauh dari mereka? Ternyata tidak. Satu tugas yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, yaitu marilah kita saling mendoakan. Doakanlah teman, saudara, keluarga kita itu yang selama ini jauh dari Tuhan supaya dia kembali dekat kepada Tuhan.
Doakanlah mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu supaya mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Doakan mereka yang tidak mau menerima Kristus supaya mereka menerima Kristus. Dan kita yakini ketika kita mendoakan mereka, Roh Kudus bekerja mengubah hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua juga yang penting kita lakukan ialah doakanlah juga para pelayan Tuhan. Jadi saling mendoakan itu sangat penting. Para pelayan Tuhan didoakan oleh jemaat agar kuat dalam pemberitaan Injil, dan para pelayan Tuhan juga mendoakan jemaatnya agar kuat dalam menghadapi setiap tantangan rintangan yang mereka hadapi dalam kehidupannya, dan tidak meninggalkan Kristus, serta berkat Tuhan melimpah bagi setiap umat Tuhan. Saudara yang terkasih, baiklah kita melakukan firman Tuhan hari ini. Kita selalu mengingat saudara-saudara kita mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga mari menyebut orang lain di dalam doa kita agar senantiasa semuanya juga saling mendoakan di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya kami mampu untuk melakukannya, kami mampu untuk saling mendoakan, saling mendukung, dan kami saling untuk mengasihi antara yang satu dengan yang lain, karena kami satu di dalam Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati aktivitas kami satu hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua kegiatan kami. Terpuji termulia nama Bapa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.